Pagi, Shalom. Selamat pagi, Pak Lukas, Bu Joyce, Bu Sinta, Shalom. Praise God. Apa kabar semuanya pagi ini? Luar biasa. Oke, praise God. Tuhan Yesus luar biasa ya. Ya, Oke, amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan siapkan hati. Engkaulah perisai dan kekuatan kami, Kita akan Tuhan. memulai ibadah kita Kami percaya di pagi ini dan kami kita aman sambut host berada di kita yang dekat luar Tuhan. biasa, Kami Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan. Ya, kepada Pak Lukas dipersilakan. Ya, terima kasih Pastor. Berwaktu Ya, sama-sama. Alihim. Selamat pagi Ya, Bapak. shalom. Kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita boleh ada kembali untuk berkumpul di dalam ibadah Gereja Selsisium Online. Kita percaya Bapak Ibu bahwa pagi hari ini mujizat Tuhan masih ada. Amin Bapak Ibu. Amin. Hani, kita yakini kita sudah menerimanya, dan kita sudah menerimanya. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan pada Tuhan Yesus Kristus. Praise God. Yesus itu sungguh baik. Sangat baik. Amin. Ada di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Joyce. Haleluya. 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 Praise God. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan susunan acara ibadah Gereja Selsisium Online hari Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024, pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 22 waktu Jerman atau Netherlands. Yang pertama, host saya sendiri Bapak Lukas Kristanto. Yang kedua, worship leader dan pembicara Pastor John Salbunan. Yang ketiga, doa petik Ibu Joyce Putri dari Sidoarjo. Yang keempat, pengumuman Ibu Weli Hukubu dari Jayapura, Papua. Yang kelima, doa berkat oleh Pastor John Salbunan. Yang keenam, selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, susunan acara ibadah Gereja Selsisium Online hari Rabu tanggal 6 bulan Maret tahun 2024. Sebelum kita akan memulai ibadah pagi hari ini dan kita menunggu saudara-saudara kita yang lainnya, mari yuk kita satukan hati, kita berdoa menghadap kepada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Oh, haleluya. Segala puji, hormat, syukur kami mau naikkan kepadamu ya Bapa. Sungguh kau baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih kami masih diberikan umur panjang. Amin. Ini semuanya karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami benar-benar mau merasakan. Kami terima Tuhan, kami terima urapan-Mu pagi hari ini terjadi Tuhan. Amin. Dalam kami terjadi Tuhan, kami sehat. Kami memperkatakan, kami mendeklarasikan kami sehat. Kami segar, kami kuat. Kami diberkati. Kami disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya amin. Saya terjadi. Kami terima Tuhan, kami terima, kami imani, kami yakinin hari ini mujizat-Mu masih ada di tengah kehidupan kami ya Bapa. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu, kami pagi ini bersama-sama untuk datang beribadah ke hadapan-Mu Tuhan. Ingin menaikkan ucapan syukur dalam pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kiranya biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menjadikan rupa yang harum bagimu di dalam nama Kristus. Kami akan mengambil alih, memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami bersepakat hati Tuhan. Kami bersepakat hati kiranya ada kuasa intervensi, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu darah,
yang mengganggu jalannya ibadah kami ini, kami bersepakat saat ditolak, hancurkan, keluar dari tempat ibadah ini di dalam nama Tuhan Kristus. Nama Yesus. Dalam nama Tuhan Kristus, biarlah channel-channel, sinyal-sinyal semuanya Ya. kuat selalu di dalam ibadah kami ini. Biar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan hati yang gembira, hati yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasa. Amin. Selama-lamanya, berkati saudara-saudara kami yang lainnya untuk bisa dapat kembali mengikuti ibadah online pada pagi hari ini ya Tuhan. Berikan semangat, berikan roh yang menyala-nyala di dalam setiap hati anak-anak-Mu ini ya Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami akan memulai ibadah kami ini, kami habiskannya di dalam nama Bapa Putra Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kami persilakan Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas Krisnanto. Haleluya, praise God. Naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Oh, haleluya, praise God. Selamat pagi Bu Eli, sudah bersama kita ya, teman-teman yang lain yang sudah bergabung di pagi ini. Haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa masih ada ya. Terima kasih Tuhan, tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus yang sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya mujizat masih ada. Engkau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus yang sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya mujizat-Mu. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya dengan iman. Aku percaya, katakan sekali lagi. Aku percaya firman-Mu nyata.
tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, praise God. Terpujilah Tuhan. Amin. Mujizat nyata ya bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya di pagi hari ini. Tuhan kita sungguh luar biasa. Haleluya. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Bapa yang kekal, yang tidak akan pernah meninggalkan kami semua. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Kau memberi apa yang kami minta ya Tuhan. Dan saat kami mencari, kami mendapatkan. Saat kami mengetuk, pintu pun dibukakan. Terima kasih Yesus. Mari bersama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kasih yang sempurna telah terima darimu, kan karena kebaikanku hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau muliakanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Kami percaya Tuhan, Kau Bapa yang kekal, selalu ada bersama kami. Mari yang mengasihi Tuhan, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau berikan aku layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau bukakan, Kau Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah
cari, mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Tahu nggak kalau smartwatch keren ini udah Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari sembah Dia. Oh Bapa yang kekal, mari jumpai Tuhan pagi ini. Selalu bersama denganmu. Engkau Bapa, kami sujud menyembah. Haleluya, takkan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Ini waktunya kami sembah. Oh, ini saatnya kami sujud menyembah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. We worship you. Mari sembah Dia. We worship you. Biarlah kuasa-Mu Tuhan bekerja pagi ini. Saat kami datang sujud menyembah. Haleluya. Yesus. Yo Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau layak disembah, layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan di dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Yesus. Sementara kau menyembah Dia, kuasa Tuhan bekerja pagi ini. Sementara kau menyembah Tuhan, aliran kuasa Tuhan mulai mengalir pagi ini. Menyembuhkan engkau yang sakit dalam nama Yesus. Memberi engkau kesembuhan, memberi engkau pertolongan, memberi engkau kemenangan. Terima kasih Tuhan. Amin. Praise God. Baik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan pagi ini. Haleluya.
Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai ya dari Sidoarjo. Ya, mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, saya ingin menyaksikan sebentar Pak John. Luar Yes. biasa Pak John dengan puji-pujian ini. Roh Kudus hadir. Sampai Amin. mulut saya bergetar terus Pak John. Terima kasih. Yes. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Bapa yang sangat baik, kami percaya Tuhan pada pagi hari ini Roh Kudus hadir di tengah-tengah. Yang kami merasakan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sangat baik. Dan sebentar kami akan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi Bapak Pendeta John Sardunan pada pagi hari ini. Dan urapi semua yang hadir pada pagi hari ini di rumah masing-masing. Kami merasakan Tuhan ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan yang kami rasakan dengan Yes, satu Tuhan. kami ini Tuhan, maupun anak cucu-cucu kami ini Tuhan. Kau sudah sembuhkan juga melalui doa Bapak Pendeta John Sardunan. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan Bapak. Amin. Ya, praise God. Terima kasih Bu Joyce Putirai dari Sidoarjo ya, yang sudah menaikkan doa yang sangat indah sekali pagi hari ini. Oke. Ayah, Bapak Ibu sekalian, kita doakan supaya orang tua kita, Pak Ruby Bro Salim, mereka akan berangkat ya, tiba di Indonesia dalam keadaan selamat ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Dan mari kita akan sama-sama akan melihat firman Tuhan di pagi ini. Nanti Pak Lukas akan memperdengarkan ya ayat-ayat firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan sama-sama lihat, haleluya, sebuah renungan kita di pagi hari ini dalam sorotan tema kita, haleluya, tentang kemuliaan Allah tentunya ya. Oke, kita akan lihat sama-sama. Ya, ini dia kemuliaan Allah dalam keputusan ilahi. Ya, hidup ini memang perlu ada keputusan. Namun keputusan yang engkau ambil, apakah keputusan dirimu sendiri atau keputusan ilahi? Kalau keputusan ilahi itu keputusannya dari Tuhan, maka pasti ada kemuliaan Allah di dalamnya. Ya, oke, kita akan lihat di dalam kisah Yosua 1 ayat yang ke-7. Baik, bisa dibuka Pak Lukas. Ya, Alkitab kita pagi hari ini terambil dari Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Amin. Ini sebuah nasihat firman Tuhan yang benar-benar membutuhkan keputusan ilahi. Ya, keputusan ilahi ada di mana? Dikatakan dalam ayat ini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Nah, ini harus menjadi keputusan ilahi dalam hidup kita sekalian ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Itu adalah yang Tuhan mau. Lalu Oke, lalu yang kedua, saudaraku, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ini juga adalah keputusan ilahi yang harus kita ambil. Karena ini yang Tuhan mau, saudaraku. Apa yang Tuhan mau,
Itulah keputusan ilahi yang perlu kita lakukan, saudaraku ya. Lalu dikatakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tujuannya apa? Supaya engkau beruntung kemanapun engkau percaya Tuhan. Saudara, saya dan meneguhkan hati dengan apa? Sungguh-sungguh, bukan dengan setengah-setengah. Ya, bukan dengan separuh hati, bukan dengan berat hati. Jadi kita benar-benar kuatkan dan teguhkan hati. Kapan itu? Saat engkau dan saya dalam sebuah persoalan, sebuah masalah. Ini yang Tuhan mau. Lalu kita lihat, yang kedua dikatakan bertindak hati-hati, ojo sembrono, ya. Hati-hati, saudaraku. Sesuai dengan segala hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Siapa yang perintahkan? Musa. Nah, Musa pun mengikuti keputusan ilahi yang dia perintahkan pada orang Israel, ya. Dikatakan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tujuannya apa, saudaraku? Kita melakukan keputusan ilahi. Alkitab berkata supaya engkau beruntung. Siapa yang gak mau untung, gak mau cuan? Semua orang mau, saudaraku. Kemanapun engkau pergi, ya. Jadi saudara-saudara, keputusan ilahi itu pasti membawa keberuntungan dalam hidup kita. Dan saya yakin ada kemuliaan Allah di dalam keputusan ilahi. Terkadang ada banyak orang gagal, banyak orang dalam keadaan, saudaraku, kacau, dalam keadaan susah dan sedih. Kenapa? Karena yang dia lakukan itu bukan keputusan ilahi, tapi dia lakukan keputusannya sendiri, saudaraku. Itulah saudara-saudara, berakhir dengan sesuatu yang menyedihkan, mengecewakan, saudaraku, ya. Itu merugikan dirinya sendiri. Tapi kalau kita ambil keputusan, bukan keputusan diri kita, tapi keputusan ilahi, keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Alkitab memberikan kita sebuah jaminan supaya engkau beruntung. Beruntung dalam keluarga, beruntung dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam karir, dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam apapun yang engkau lakukan. Karena engkau mengikuti keputusan ilahi, keputusan Tuhan, maka engkau beroleh sesuatu yang membahagiakan hidupmu. Katakan amin, ya. Kita akan lihat ini, kemuliaan Allah dinyatakan dalam keputusan ilahi, ya. Keputusan ilahi bagi orang percaya. Orang percaya yang apa, saudaraku? Yang bagaimana? Yang menguatkan dan meneguhkan hatinya di hadapan Tuhan. Kemudian dia bertindak hati-hati, lalu kemudian dia memperkatakan firman Tuhan. Maka dia pasti beruntung, ya. Ini sebuah jaminan. Tuhan bilang beruntung, cuan, hoki, ya, saudaraku. Wow, itu sesuatu yang sangat membahagiakan kita semua. Dan ini dapat kita pelajari, terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 27, ayat 19 sampai dengan ayat 21. Nah, saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat tersebut sudah dapat kita pastikan dan ini akan membahagiakan hidup kita, saudaraku, ya. Membuat kita sangat beruntung, berbahagia. Karena apa, saudaraku? Dari ayat-ayat ini kita akan dapati ada 3 kebenaran, ya, 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti. Katakan amin. Orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam keputusan ilahi. Siapakah dia? Mari kita lihat. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudara? Ini dia yang pertama, ya. Dia adalah orang percaya yang membuang, katakan membuang. Membuang apa? Membuang beban berat dosa, itu dia, ya, membuang beban berat dosa ke dalam lautan kehidupan yang menghambat perjalanan hidupnya, ya, saudara-saudaraku. Jadi yang pertama ini keputusan ilahi. Kita lihat, ya, ditandai dengan orang itu membuang semua beban berat dosa ke dalam lautan kehidupan yang menghambat perjalanan hidupnya. Mari kita lihat, ya, Kisah Rasul 27 ayat 19. Kisah Para Rasul 27 ayat 19. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Amin. Amin. Dan pada hari yang ketiga, berarti ada hari yang pertama, hari yang kedua, ya, sebelumnya itu. Mereka pasti lakukan sesuatu di situ sampai hari yang ketiga. Mereka membuang, ya, saudara-saudaraku, membuang alat-alat kapal
dengan tangan mereka sendiri. Jadi mereka buang, dan mereka berpikir bahwa itu nanti kalau terjadi goncangan kan yang berat ini akan membuat mereka tambah parah, tambah dalam keadaan susah ya di situ, menghambat perjalanan mereka. Maka Tuhan ingin pagi ini kita mengerti, kalau kita ingin menyadari bahwa kemuliaan Allah di dalam keputusan ilahi, yang pertama Tuhan mau kita membuang apa saudaraku? Membuang semua beban berat dosa ya ke dalam lautan kehidupan yang menghambat perjalanan kita. Kalau orang jalan itu bawa beban tidak enak ya, dia pikul beban saudaraku ya 100 kilo, waduh itu membuat dia dalam keadaan susah berjalannya, tidak bisa kencang, dia berjalannya terseok-seok, dia berjalannya tersendat-sendat. Tapi ketika dia membuang beban berat itu dia berjalannya enteng ya saudaraku, berjalannya ringan saudara yang kasih Tuhan ya. Nah, ini yang Tuhan ingin kita alami dalam kehidupan ini. Haleluya. Sampai di sini jelas Bapak Ibu sekalian ya. Dan mari kita lihat yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam keputusan ilahi? Ini dia. Ciri yang kedua, kemuliaan Allah dalam keputusan ilahi itu apa? Seseorang yang menghadirkan Yesus ya. Dia menghadirkan Yesus sebagai terang dunia yang menerangi lebih dari matahari dan bintang ya. Mari kita lihat ayat ini, Kisah Rasul 27 ayat yang ke-20. Kisah Para Rasul 27 ayat 20, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya, putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih Tuhan, jadi matahari itu kan dia berfungsi untuk menerangi dunia ini ya. Dia menerangi pada siang hari. Dan kemudian bintang-bintang itu menerangi pada malam hari. Ya saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudara ini dibutuhkan cahaya itu saudara-saudaraku. Nah, pada waktu matahari tidak bisa bersinar lagi, pada waktu bintang-bintang bahkan bulan tidak bisa lagi bersinar, maka saatnya saudara saya menghadirkan Yesus ya, saudaraku. Yesus sebagai apa? Sebagai terang dunia yang menerangi lebih dari matahari, lebih dari bintang-bintang yang ada, bahkan lebih dari bulan, saudaraku ya. Ini penting, saudaraku. Jadi kadang-kadang kita menjalani kehidupan ini, saudaraku. Soalnya yang kasih Tuhan, kita menghadapi kegelapan-kegelapan ya, dan kita butuh terang itu. Nah, Yesus adalah terang dunia, dan dia pun juga ingin menghadirkan kita sebagai terang dunia di tengah-tengah kegelapan dunia ini, saudaraku. Jadi Yesus bukan terang kecamatan, bukan terang kabupaten, tapi dia adalah terang dunia, saudaraku, menerangi dunia ini. Dan itu yang Tuhan mau, saudara, kita semua, saudaraku, mengalami hal yang sama ya. Kita ini adalah terang dunia, katakan amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, siapa sih nggak butuh terang? Semua kita butuh terang ya. Dalam Mazmur 100 pasal yang ke-119 ayat yang ke-105. Daud berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Wow, luar biasa, saudara-saudaraku. Firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Saudara-saudara, tanpa firman, saudaraku, tanpa Yesus yang adalah terang itu, yang adalah firman itu, kita akan berjalan dalam kegelapan. Dan kegelapan sesuatu yang membuat kita tidak enak, tidak nyaman, ya, saudaraku. Dan memang terkadang, memang disinilah kegelapan ini seringkali, saudaraku, adalah tempat di mana setan berdiam, saudaraku. Dan setan ingin menyerang setiap orang-orang percaya itu pada waktu malam ya. Itu mulai dari jam 6 sore itu biasanya, jam 6 sore sampai saudaraku itu menjelang jam 3. Di situ. Nanti setelah jam 4 inilah mulai saudaraku itu mulai berkurang, saudaraku ya. Dan selamat pagi Bu Yeti. Kemarin kita dengarkan kesaksian Bu Yeti ya. Hari Minggu bagaimana? Pagi. Ya, selamat ulang tahun Bu Yeti. Tuhan berkati. Happy birthday ya. Puji Tuhan. Ya, sudah bergabung juga Ko Anto bersama kita semua.
Puji Tuhan, senang sekali teman-teman ya. Kita boleh berkumpul hari ini, sebentar kita juga akan doakan Bu Yeti yang berulang tahun di hari ini. Haleluya. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Jadi saudaraku, kalau kita berjalan tidak ada terang dalam hidup kita berjalan dalam kegelapan, maka itu sangat membahayakan diri kita ya. Kita tidak tahu di depan itu ada ular yang siap memagut, ular yang berbisa ya, dengan racun yang mematikan. Kemudian kita juga tidak tahu di depan ada lubang atau jurang yang dalam sehingga kita bisa terperosok ke dalamnya. Nah itu saudara-saudara sangat membahayakan diri kita. Atau di depan itu ada batu yang tajam yang siap melukai kaki kita. Nah, itu berbahaya, kita tidak bisa melihat sesuatu secara jelas di depan kita. Maka kita butuh yang namanya terang itu, saudaraku ya. Itulah Yesus Tuhan kita. Jadi, saudaraku, mari kita menghadirkan Yesus sebagai terang. Ya, ketika terang itu datang, maka kegelapan akan sirna, kegelapan akan pergi, kegelapan akan berlalu, kegelapan pun akan hilang, dan kita benar-benar bisa saudaraku mengalami kelegaan, merasakan ada damai, merasakan ketenangan ya. Memang ada orang-orang yang dia kalau di rumahnya itu dia senang nyalakan lampu, dia tidak ingin ada kegelapan ya, saudaraku. Tapi satu sisi juga kalau orang takut berlebihan, nah ini tidak baik Bapak Ibu sekalian ya. Orang takut berlebihan dari ini karena ada sesuatu yang mungkin kejadian trauma masa lalu, sehingga itu membuat dia dalam keadaan takut, saudaraku. Dan ini akan membuat orang ini akan mengalami sesuatu yang membuat dia tersiksa sekali. Saudara, karena itu Tuhan mau kita berjalan di dalam terang, yaitu terang firman Tuhan. Dan Yesus adalah terang dunia itu, ya saudaraku. Dan dia ingin menjadikan kita menjadi terang dunia. Katakan amin, ya. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, kita akan lihat bagian yang ketiga, saudaraku ya. Sambil kita menunggu, wow, ini banyak sekali masuk ya, video-video masuk ini, jadi ini bikin berat. Haleluya, kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus sungguh baik. Nah, saudara-saudara terkasih Tuhan, ini pentingnya. Oke, dan saya rindu Bapak Ibu sekalian, kita berdoa supaya pagi hari ini keputusan ilahi itu adalah keputusan Tuhan, saudaraku, membuat kita melakukannya. Ketika kita melakukan keputusan ilahi, itu akan membuat kita benar-benar beroleh damai sejahtera yang luar biasa. Katakan amin ya. Seringkali orang tidak bisa beroleh damai sejahtera. Kenapa? Karena yang dia lakukan bukan keputusan ilahi. Yang dia lakukan keputusannya sendiri. Contoh, saudaraku ya. Tuhan ingin dia melakukan keputusan ilahi, yaitu keputusan Tuhan sendiri. Pada saat dia dilukai, pada saat dia disakiti, nah dia kepingin membalas. Dan tidak bisa, aku nggak terima, dia ingin balas, saudaraku. Nah ini bukan keputusan ilahi, ini adalah keputusan dirinya sendiri. Maka dia kehilangan damai sejahtera, dia kehilangan sukacita, saudaraku. Dan hidupnya pasti tersiksa. Tetapi kalau dia berkata, Tuhan, oke, aku mau mengampuni orang tersebut yang telah menyakiti aku, yang telah melukai aku mau mengampuni dia. Ketika engkau melakukan itu dengan segenap hati, itulah keputusan ilahi. Maka saya percaya di hatimu itu ada damai yang luar biasa, ya. Ada damai di hatimu, saudaraku. Engkau tidak perlu gelisah, engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan sendiri memberikan engkau damai di hatimu. Katakan amin. Nah, berapa banyak saudara kepingin mengalami damai sejahtera di dalam kehidupanmu? Lambaikan tangan. Amin. Ya. Dalam Yesaya pasalnya yang ke-48, ayat yang ke-18, silakan Pak Lukas perdengarkan ayat itu buat kita sekalian. Yesaya pasal yang ke-48, ayat 18. Yesaya 48 ayat yang ke-18 ya. Ayat 48 ayat 14, berhimpunlah 18. Oh, 18. Ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu
akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Amin. Ada damai sejahtera, ada kebahagiaan. Siapa nggak butuh damai sejahtera? Siapa nggak butuh kebahagiaan? Semua kita tentu membutuhkan itu, saudara-saudaraku. Apa artinya orang punya harta, uang yang melimpah? Ya, dia punya deposit sana sini, tapi dia kehilangan damai sejahtera, hidupnya nggak tenang. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine, seng ayam sopo. Putra Gusti Yesus. Amin, saudaraku ya. Jadi kita lihat bahwa sesungguhnya damai itu, damai sejahtera kalau saudara saya memperhatikan firman Tuhan. Damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu bukan cuma damai saja, tapi kebahagiaanmu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wow, luar biasa. Saudara-saudaraku, ini sesuatu yang membahagiakan kita ya. Karena itu jangan mengambil keputusan sendiri. Ya, ambillah keputusan sesuai dengan keputusan Tuhan. Engkau pasti aman. Satu contoh, Petrus. Dia memutuskan, dia pergi melaut, dia pergi mencari ikan, saudaraku ya. Di laut, di pantai. Tapi Alkitab berkata semalam-malaman tidak ada satu ekor ikan pun yang dia tangkap. Kenapa? Karena dia berjalan bukan dengan keputusan ilahi, bukan keputusan Tuhan, tapi dia berjalan menurut keputusannya sendiri. Petrus memang dari seorang latar belakang nelayan, saudaraku ya. Dia mengerti tentang bagaimana ikan itu akan muncul, jam berapa, kapan ikan muncul dia tahu. Dan dia tahu persis posisinya di mana ikan itu akan ada. Namun Bapak Ibu, walaupun Petrus punya pengalaman yang begitu banyak ya, segudang pengalaman, tapi karena dia tidak mengikuti keputusan Tuhan, dia ikut keputusannya sendiri, Alkitab berkata dia gagal ya. Tidak ada satu ekor ikan pun yang dia tangkap, alias gagal total. Nah, itu dia. Maka Tuhan mau kita menghadirkan Yesus ya, sebagai terang dunia yang menerangi lebih dari matahari dan bintang, saudaraku ya. Oke. Matahari, bintang ini kan ciptaan, benda-benda di angkasa ini adalah ciptaan Tuhan. Nah, saudara, kita lebih membutuhkan Yesus sebagai sang pencipta alam semesta ini. Lebih dari matahari dan bintang yang menerangi ya bumi ini, saudaraku. Karena itu, saudara, kita perlu menghadirkan Yesus ya. Seperti pagi ini kita menghadirkan Yesus dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan bisnis kita ya. Mari kita lihat yang ketiga. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam keputusan ilahi? Kita lihat yang ketiga, siapa dia? Haleluya. Yang ketiga adalah dia adalah orang yang membutuhkan apa, saudaraku? Dia membutuhkan makanan rohani, yaitu firman Tuhan melebihi makanan jasmani. Untuk apa? Dimakan. Ya, saudaraku, membutuhkan makanan ini karena mereka beberapa hari mereka nggak makan. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 27 ayat 21. Baik, bisa dibuka Pak Lukas. Ya, Kisah Para Rasul 27 ayat 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Amin. Amin. Jadi dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya itu, saudara-saudara kasih Tuhan ya, itu kepala pasukan dia lebih mendengarkan nasihat dari pengalaman dari nakoda kapal itu ketimbang dia mendengarkan Paulus, hamba Tuhan. Dipikir hamba Tuhan ini hanya mengerti firman Tuhan saja, hanya mengerti tentang kehendak Tuhan, tapi nggak mengerti tentang yang namanya pengalaman di laut ini seperti apa, yang ngerti itu kan nakoda. Nah, ketika mereka mengikuti keputusan sendiri, tidak mengikuti keputusan ilahi, mereka dalam keadaan parah di situ, keadaan payah, mereka dalam keadaan terapung-apung, mereka dalam keadaan terhanyutkan, terombang-ambing. Tadi malam kita sudah bahas ya. Dan itulah sebabnya mereka belum makan, saudaraku. Karena benar-benar membuat mereka sibuk sekali sehingga mereka tidak makan beberapa hari, saudara. Mereka harus bertarung, mereka berjuang di dalam, saudaraku, ini lautan yang sedang bergelora itu, saudaraku ya. Maka yang ketiga ini
Kita lihat bahwa orang yang mengikuti keputusan ilahi, dia adalah orang yang membutuhkan makanan rohani. Apa itu makanan rohani? Makanan rohani itulah firman Tuhan. Melebihi makanan jasmani ya untuk dimakan. Siapa nggak butuh makanan jasmani untuk dimakan? Semua kita butuh, tapi pertama-tama kita lebih butuh dulu firman Tuhan. Amin ya. Karena firman Tuhan itu makanan bagi roh kita, makanan bagi jiwa kita. Kalau roh kita kuat, jiwa kita itu akan kuat. Ya, kalau jiwa kita kuat mempengaruhi tubuh kita juga akan kuat. Nah, seringkali orang itu menjadi sakit. Kenapa? Sakit karena rohnya itu lemah. Roh itu membutuhkan makanan, yaitu firman Tuhan. Kalau rohnya tidak dikasih makan, rohnya lemah, saudaraku. Kalau rohnya lemah, mempengaruhi jiwanya. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Jadi saudara lihat ya, orang yang dia terganggu jiwanya ini ya, tidak stabil, saudaraku. Dia pusing, dia seringkali dalam keadaan bingung, dalam keadaan takut, dalam keadaan panik, dalam keadaan saudaraku susah, sedih, putus asa. Nah, ini karena apa? Jiwanya itu lemah. Karena apa? Tidak dikasih makan dengan firman. Nah, akibatnya mempengaruhi tubuhnya. Sehingga tubuhnya kehilangan sistem imunisasi dalam tubuhnya. Tidak ada benteng pertahanan sehingga gampang sekali kena serangan-serangan virus, kuman, bakteri, segala penyakit mulai masuk menggerogoti tubuhnya. Orang kalau sehat, tapi kalau mikir masalah terus, mikir persoalan terus, mikir itu dan ini, saudaraku, apalagi mikir masalah uang ini, saudaraku, membuat dia tambah susah. Nah, orang ini gampang sakit. Walaupun tadinya dia sehat, karena dia pikir masalah-masalah yang banyak itu, dia gampang sakit. Tapi sebaliknya, orang yang sudah terlanjur sakit, tapi kalau dia hanya ingat firman Tuhan, hatinya senang karena dia dekat dengan Tuhan, hatinya gembira. Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat. Amin, saudaraku ya. Karena itu Bapak Ibu, dalam kehidupan ini kita perlu mengikuti keputusan ilahi. Keputusan ilahi adalah kita membutuhkan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu bersyukur di gereja CLCC secara online ini setiap pagi dan malam sudah dapat makanan rohani ya, secara kontinu, secara bersinambungan, saudaraku, tidak putus-putusnya. Saudara bisa mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Nah, mari kita lihat apakah hasilnya ya. Ini dia hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mendapatkan kelegaan di hidupnya. Kapan? Setelah dia membuang beban dosa itu. Orang kalau membuang beban dosa di hidupnya itu hatinya lega, legowo. Hatinya ayem, tentrem, hatinya damai. Tapi kalau dia menyimpan beban dosa, itu membuat dia tertuduh, membuat dia terdakwa, membuat dia itu tidak nyaman. Membuat dia mengalami berbagai macam sesuatu yang membuat dia itu rasanya bersalah terus. Nah, orang-orang yang tidak membuang beban dosa, membuat hidup mereka tidak happy, tidak bahagia. Tapi kalau orang sudah membuang beban dosa, dia akui dosanya, Tuhan berikan dia pengampunan. Makanya Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni dosanya, yang diampuni dosa, yang kesalahan-kesalahannya tidak diperhitungkan. Ya, kita akan lihat dalam Kisah Rasul tadi, 27 ayat yang ke-19. Ya, silakan Pak Lukas bisa mendengarkan itu ya. Kisah Para Rasul 27 ayat 19. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Amin. Membuang alat-alat kapal. Tujuannya supaya tidak membuat kapal jadi berat. Supaya dengan harapan itu bisa ringan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan ini seringkali ada banyak orang saudara tidak mengikuti keputusan ilahi. Keputusan ilahi adalah Tuhan mau dia membuang beban dosa dari dalam hidupnya, dikeluarkan, dibuang, saudaraku. Namun dia tidak mau, dia malah menyimpan rapat-rapat. Nah, itulah sebabnya, saudaraku, dia mengalami sesuatu yang membuat dia tidak enak, dia tidak mengalami keadaan-keadaan yang membahagiakan dirinya. Haleluya. Nah, hari ini saudara kita sudah pelajari ya. Kita lihat apa yang terjadi dengan hasil yang ketiga ini. Kita lihat hasil yang ketiga ini dia, Bapak Ibu. Tadi yang kedua, ini hasil yang pertama dulu. Orang percaya yang taat pada firman, dia mendapat kelegaan di hidupnya setelah dia membuang beban dosa. Ya, itu. Mari kita lihat yang kedua. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, apa yang terjadi? Dia tidak putus harapan, ya, pada Tuhan yang dapat menyelamatkan hidupnya. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 27 ayat yang ke-20.
Kisah Para Rasul 27 ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Amin. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan kami. Jadi saudaraku, Tuhan tidak ingin engkau putus harapan. Tuhan tidak ingin engkau putus asa dalam hidup ini. Tuhan ingin engkau punya pengharapan. Pengharapan adalah kalau kemarin Tuhan telah menolong engkau dan saya, yakinlah hari ini juga Tuhan menolong engkau. Ya, yakin juga besok dan seterusnya Tuhan juga akan menolong engkau. Kau punya pengharapan kalau orang lain ditolong Tuhan, engkau juga ditolong Tuhan. Orang lain disembuhkan Tuhan, engkau juga disembuhkan Tuhan. Orang lain diberkati Tuhan, engkau juga diberkati Tuhan. Orang lain dipulihkan Tuhan, engkau juga dipulihkan Tuhan. Itu harapan kita semua ya. Jadi orang percaya taat pada firman, dia tidak putus pengharapan pada Tuhan ya, yang dapat menyelamatkan hidupnya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir ini. Setelah kita lihat bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menyadari kesalahannya. Dan kemudian setelah dia sadar, lalu dia merubah kesalahan sebelumnya. Ya, dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, kita lihat dalam Kisah Rasul 27 ayat 21. Kisah Para Rasul 27 ayat 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Amin. Amin. Jadi pengalaman itu adalah guru besar, saudaraku ya. Kalau dulu saudara-saudara mengalami keadaan yang membuat saudara-saudara terpuruk, saudara rugi, saudara dalam keadaan tidak menyenangkan. Nah, saudara pelajari apa sih sebabnya. Sehingga saudara tidak mengulangi hal yang sama ya. Jadi kalau orang jatuh di lubang, saudaraku, dia tidak mau jatuh di lubang yang sama. Dia pasti menghindari sehingga dia aman ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita belajar dari kegagalan-kegagalan sebelumnya, kegagalan-kegagalan masa lalu, dan kita merubah dan kita putar haluan, saudaraku, tidak jatuh di dalam lubang atau kesalahan yang sama, saudaraku, sehingga kita mengalami kebahagiaan dalam hidup ini. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua pagi ini, dan kita akan berdoa ya bersama-sama. Haleluya. Oke, silakan Ibu Wendy Hukumun akan berdoa untuk firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Ya baik, makasih Bapak Pendeta. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur pada Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu yang terus nyata dalam hidup kami. Tuhan sudah membawa kami ada di hari baru di hari ini. Dan di saat yang terindah ini, kami boleh duduk di bawah kaki-Mu untuk memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan di saat yang terindah ini kami telah dilawat oleh Tuhan lewat firman-Mu yang begitu indah, yang bertemakan kemuliaan Allah dalam keputusan ilahi, yang Tuhan dengan 3 kebenaran membuang beban berat, dosa, dan menghadirkan Tuhan Yesus sebagai terang dunia, membutuhkan makanan rohani, yaitu firman Tuhan yang memberi makanan jasmani untuk kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami dalam kehidupan kami. Kami mengaku bahwa setiap kami punya beban dalam kehidupan kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang dapat menolong kami dalam semua beban kehidupan kami. Teristimewa Tuhan Yesus, kalau beban itu datang karena kesalahan dan dosa kami, Tuhan Yesus, Engkau ampuni, dan biarlah belas kasihan Tuhan turun bagi kami supaya kami dilepaskan dari segala beban dosa dan kami melakukan akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami juga menjadi terang bagi dunia ini Bapa.
Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar di pagi hari ini. Engkau berkati akan hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbonan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa karena Ya Yesus. setia dan setia. Setia duduk di bawah kaki Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan isi hati Tuhan itu boleh diterima dan boleh Ya Yesus. diberitakan kepada kami sekalian. Engkau terus memberkati akan hamba-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan umur yang panjang. Ya Yesus. Dan berkati akan hamba-Mu bersama dengan Ibu Sinta selaku istri, bahkan ketiga anak terkasih dalam kehidupan. Bahkan semua keluarga besar dalam kehidupan mereka. Bapa, terima kasih. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami terima di pagi hari Ya ini. Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Weli Hukubun untuk doa yang sangat indah ya dari Kota Jayapura. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bu Weli Hukubun. Amin. Ya, kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita boleh menerima berkat firman-Mu yang baru, yang mengajarkan kepada kita, untuk kita bisa mengerti, memahami akan keputusan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Bukan keputusan kita, kemauan kita, tetapi kita belajar untuk mengerti, memahami akan keputusan Allah untuk selalu ada di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak salah jalan, untuk kita juga bisa belajar mengerti, untuk bisa membuang segala beban berat dosa di dalam kehidupan kita, yang menghambat kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita, bahkan mengajarkan keputusan ilahi itu untuk menghadirkan Tuhan Yesus Kristus selalu hadir, ada selalu di tengah-tengah dalam kehidupan kita, bahkan selalu kita harus membutuhkan kebenaran-kebenaran firman itu setiap hari dalam kehidupan kita. Yes. Kita dapat mengerti, memahami akan keputusan ilahi, bahkan kita bisa melihat kemuliaan Allah itu selalu hadir, ada di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita sama-sama kita remakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk mengerti, kita harus peka mendengar akan keputusan Allah dalam kehidupan kita. Bukan kita minta keinginan kita sendiri, tapi kita belajar untuk mengerti, memahami keputusan Allah yang baik buat kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor John buat firman yang sudah ditaburkan pagi hari ini buat kita, untuk kembali menegur, menasihati, membangun kembali keimanan rohanian kita, untuk kita dapat memahami apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati Pastor John Sarbonan, terus diberikan kesehatan, kekuatan, segera dalam hidupannya, dalam tubuhnya. Bahkan lebih dari itu, Tuhan Yesus akan memberikan hikmat yang dari surga turut tercurah, dicurahkan buat Pastor John, dan diberikan, ajarkan, ditaburkan kepada kita sebagai jemaat-jemaatnya di Gereja Shalom Online. Terima kasih Pastor John. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Dan juga saya terima kasih kepada Ibu Joyce yang tadi sudah doa untuk doa pembukaan firman Tuhan, dan juga kepada Ibu Weli Hukubun yang sudah berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Weli juga. Dan kita akan masuki selanjutnya, yaitu doa prophetik. Doa prophetik Ibu Joyce ini ya, seperti signal, ya signal. Tidak ada dan akan ya, saya kasih. Ya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Selamat pagi kita semuanya. Mari kita bersama-sama kita deklarasikan doa prophetik pertama bagi bangsa dan negara, dan doa prophetik kedua bagi gereja CLCC. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive.
tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. I receive. Amen. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa Yes. di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa Prophetic 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan Yes. setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan I receive. I receive. Haleluya. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, doa prophetik yang sudah kita naikkan sama-sama bagi bangsa dan negara Indonesia dan bagi gereja CLCC. Kita akan masuki acara selanjutnya yaitu pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Saya waktu dan silakan Ibu Weli. Ya baik, Pak Lukas untuk waktunya. Bapak Ibu mari kita mengikuti pengumuman gereja CLCC belum ditampilkan. Signal. Iya Ibu signal ini. Dalam Yesus.
Ya, baik, puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat kita transfer ke rekening BCA dengan gereja dengan nomor rekening tertera atau via rekening OVO gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes Sarbunan. Hadirilah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4.00 WIB dan di waktu malam pukul 19.00 WIB. Ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, Garing MC 68, Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Slestowati dengan nomor HP tertera. Info penting, harap Bapak Ibu Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya spesial Happy Birthday 2024 Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 6 hari ini, tanggal 6 Maret 2024, Ibu Yeti Sulistio Rini yang ke-60 Kediri. Tanggal 21 Maret 2024, Bapak Marusio Kana STH Surabaya. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Slestowati dengan nomor HP tertera. Demikian info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Waktu saya kembalikan Pak Lukas. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Bu Weli. Iya, terima kasih Bu Weli buat tugasnya yang menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati Bu Weli. Salam untuk keluarga semua yang ada di Papua ya. Tuhan Yesus berkati. Dan Pastor John, hari ini tadi pengumuman yang sampaikan Ibu Yeti hari ini ulang tahun. Mari kita benar. Menyanyikan Ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Ibu Yeti. Bu Yeti, selamat ulang tahun ya. Oke, kita akan pujikan. Ya, Bu Yeti mau ini saksi dulu sebelum kita berdoa untuk Bu Yeti. Terima kasih Pak John. Ya, silakan Bu Yeti. Iya. Saya bersyukur sekali bahwa sampai saat ini
saya dalam keadaan sehat. Amin. Puji Tuhan, saya selalu dalam lindungan Tuhan, bahwa beberapa hari yang lalu saya sempat diteror, diancam, tapi Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya dari hari Minggu malam yang telah meneror saya. Puji Tuhan, sampai saat ini saya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa bergabung bersama Bapak Ibu semua yang ada di sini, sehingga kami merasa bahagia sekali. Terima kasih Bapak John, terima kasih atas semuanya ini. Amin, amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan pujikan pujian ini ya. Kita untuk sama-sama Bu Yeti merayakan hari ulang tahunnya ya, Bu Yeti. Oke, selamat ya. Kita akan nyanyikan sama-sama lagu ini. Haleluya. Oke, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan sama-sama ya. Haleluya. Oke. Ya. Oke. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Kita ucapkan sama-sama. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri, kekayaan dan kehormatan Tuhan berkati. Sekali lagi katakan sama-sama. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan Tuhan berkati, Tuhan berkati lagi, Tuhan berkati. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan berkati ya Bu Yeti. Kita akan berdoa untuk Bu Yeti. Terima kasih. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa untuk Bu Yeti di pagi hari ini. Tuhan berkata, Amsal pasal 3 ayat 16, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kanan Tuhan, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan tambahkan setahun usia bagi Ibu Yeti, sehingga dia boleh aman dalam perlindungan Tuhan dari segala gangguan, dari segala serangan, dari segala macam intimidasi, teror yang membuat dia, oh Tuhan, dalam keadaan takut. Tapi kami tahu Tuhan, lewat kemenangan demi kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada Bu Yeti, dan hari ini dia juga ditambahkan setahun usia. Oh Tuhan, menikmati hari ulang tahunnya bersama Tuhan di hari ini. Kami doakan damai sejahtera untuk Bu Yeti, damai sejahtera juga untuk keluarganya, untuk orang-orang yang dia kasihi. Terima kasih siapapun orang yang oh Tuhan mau berbuat jahat kepada Bu Yeti, Tuhan berikan mereka roh pertobatan, berikan roh pengampunan, berikan mereka belas kasihan dan keselamatan atas mereka. Dan pakai Bu Yeti menjadi berkat kesaksian, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Tuhan sertai dia sepanjang hari ini, buat dia berhasil, beruntung, berkemenangan, punya masa depan penuh harapan, dan Tuhan tambahkan apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami percaya Engkau mendengar doa kami di hari ini, dan semua yang hadir juga di pagi ini, Tuhan sudah memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan untuk Bu Weli, kesehatannya, Tuhan berikan dia kekuatan kesehatan yang prima dalam nama Yesus. Tuhan berikan dia mujizat kesembuhan
Tuhan, dan Tuhan juga menolong Tuhan, cucunya anak Arsenio, ya Tuhan biarlah dia boleh mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus, sehingga dia pulih secara total kesehatannya. Untuk Pak Wahyu juga dalam persiapan untuk Tuhan Yesus masuk sebagai anggota legislatif, kami percaya Tuhan pleno demi pleno yang sudah mereka putuskan, biarlah semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini juga untuk cucunya Tuhan anak Aren Hukubun. Ya Tuhan Yesus, kami doakan dia bersama dengan pacarnya orang Makassar supaya mereka juga boleh dipersatukan dalam pernikahan ini Tuhan. Biarlah Tuhan menguduskan, menyucikan segala dosa, kesalahan apapun. Tuhan sucikan sehingga mereka layak menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Ibu Erna, Ibu Erni sudah disembuhkan Tuhan, dan kami percaya juga keluarga besar yang lain, baik Hukubun, De Freitas, Tuhan sudah menolong, Pak ya Tuhan Stephen De Freitas, Pak John Hukubun, Tuhan juga sudah sembuhkan dia. Terima kasih Tuhan. Tuhan untuk cucu yang lain juga Yuli, Aldo, Adri, juga Nito, serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, ini doa kami kepadamu. Berkati Bu Weli Tuhan, kami tahu Tuhan sudah menyediakan segala yang terbaik bagi kehidupan Bu Weli. Untuk Pak Lukas, ya Tuhan kami percaya Tuhan menolong Pak Lukas di hari-hari ini. Tuhan mendengar doamu, Tuhan menjawab doamu, dan Tuhan beri engkau pertolongan. Dalam nama Yesus akan ada terobosan-terobosan ajaib di dalam keuanganmu, dalam bisnismu, dalam ekonomimu. Tetap percaya, lakukan segala kehendak Tuhan. Dan engkau akan lihat keajaiban demi keajaiban terjadi dalam beberapa waktu ini akan dinyatakan Tuhan dalam kehidupanmu. Tetap percaya, mujizat masih ada, dan pintu-pintu yang tertutup sedang Tuhan bukakan, jalan-jalan yang buntu sedang Tuhan bukakan hari ini. Tuhan sudah menyediakan semua yang kau butuhkan, yang kau perlukan. Karena Tuhan tahu engkau rindu akan firman Tuhan. Dan firman itulah yang membuat engkau hidup sampai hari ini. Dan engkau lihat hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan dalam nama Yesus, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, kebaikannya atas hidupmu. Dan ini yang luar biasa, engkau akan berjalan dan terus berjalan bersama dengan Tuhan, dan engkau akan melihat kebajikan dan kemudahan daripada Tuhan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Engkau akan menjadi orang yang akan dikejar-kejar oleh berkat dalam nama Yesus. Bahkan pada waktu engkau tidur pun Tuhan memberkati engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan juga memberkati putrinya juga Tuhan Yesus Kesia, sehingga Tuhan serta dalam studinya, dia boleh menyelesaikan dengan baik dan punya masa depan penuh harapan, dan Tuhan berikan dia pekerjaan terbaik. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Kami juga doakan Ko Anto, berikan dia kekuatan kesehatan, juga untuk cucunya ya Tuhan Josephine, percaya dia juga disembuhkan Tuhan, dan tidak ada yang membahayakan, baik lambungnya, segala yang apa yang dia alami, Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih, berkati Ko Anto bersama istri, dan anak mantu cucu yang lainnya, Tuhan sertai mereka. Terima kasih Tuhan cukupi segala kebutuhan Ko Anto, dan Tuhan tambahkan pelanggan yang banyak, juga customer yang datang berbelanja di tokonya, di Pasar Turi. Kami percaya Tuhan tambahkan order omset yang meningkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kami semua yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih berkati Bu Joyce, Tuhan signalnya terputus sehingga dia tidak bisa mengikuti. Tuhan tolong dia, berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan, mujizat ajaib terjadi dalam nama Yesus. Kami juga doakan untuk orang tua terkasih kami, Pak Bruri dan Bu Rosalin, mereka dalam perjalanan terbang dari Jerman ke Indonesia, biarlah mereka boleh tiba dengan selamat, berikan kekuatan, kesembuhan, mujizat ajaib terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih, sembuhkan Pastor Cornelis Ismail, sembuhkan juga Cinyo yang ada di Nganjuk, Tuhan sembuhkan sehingga mata mereka boleh melihat akan anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, memberkati semua orang yang punya kami, jauh dekat dimanapun mereka berada, semua orang yang, oh Tuhan Yesus, mengasihi kami, berkati mereka semua. Bahkan orang-orang yang menyakiti kami pun kami doakan Tuhan memberkati mereka juga. Berkati bangsa Israel di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, dan kami percaya Engkau juga memberkati kita sekalian yang hadir pada pagi ini. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati semuanya.
semuanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari saudara sekalian kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kuasa, terima pertolongan, terima kemenangan. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Pak Tuhan. sama-sama Pak Lukas, Ko Anto, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati Bu Makasih Yeti. Bapak Pendeta untuk doanya Ya. pelayanan. Tuhan berkati. Amin. Selamat Bu Yeti. ulang tahun Bu Yeti ya. Bu Yeti, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Praise Ya, the Lord. Cinta, Dan Mas selalu Yanto, Ibu Jim, Weli, salam keluarga semua di Papua. makasih Pak Lukas. Oh, Amin. terima kasih Bu Beliawati, Bu Sinta, di James Sini Johan. Shalom buat kita semua. Ya, salam, semangat ya teman-teman. Sampai kita ketemu lagi nanti malam ya. Salam Bless you. buat keluarga di rumah. God bless you all. Bye-bye. Kita rayakan ya ulang tahun Bu Yeti hari ini. Tuhan berkati Bu Yeti. Shalom. Sampai jumpa Terima ya. kasih. Ya, Amin. Tuhan berkati Bu Yeti. Salam buat Amin. semua di rumah. Ya, Kuanto, salam buat semua di rumah Kuanto ya. Oke. Bye-bye. Oke.